Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 1 yang soleh dan solehah? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Belajar bersama di rumah bersama Darul Hikam pasti bisa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Jangan bosan-bosan nak. Semoga cobaan ini segera berakhir. Dan semoga kalian selalu terjaga dari segala makhluk yang diciptakannya dan dijaga Allah selalu dalam keadaan sehat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam, mari kita mohon kepada Allah agar dimudahkan urusan kita, ditajamkan pengingat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk pada tema ke 7 ya. Ayo belajar. Hari ini Bunda akan menunjukkan apa saja yang kita pelajari di tema ini, yaitu keteladanan Nabi Idris, doa sebelum belajar dan doa sebelum belajar serta adab belajarnya di sana. Nah, keteladanan Nabi Idris. Bunda akan mengisahkan tentang Nabi Idris. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu siapakah beliau. Nabi Idris dalam bahasa Arab, Idris itu dalam bahasa Arab darosa yang artinya adalah belajar. Idris sekitar 4533 sampai 4188 sebelum Masehi. SM itu sebelum Masehi. Nabi Idris adalah nabi ketiga yang diberikan hak kenabian oleh Allah setelah Adam dan Syed. Cuma Nabi Syed ini tidak ada dalam kategori 25 rasul nggih. Nabi kategorinya, Nabi Syed ini nabi bukan rasul. Bedanya apa Bunda? Kalau Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan untuk disebarkan kepada umatnya. Nabi Syed itu tergolong Nabi bukan Rasul, tetapi Idris masuk kategori Rasul. 25 Rasul: Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Su'aib, Yunus, Harun, Musa, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Dalam urutan Nabi Idris masuk nomor 3. Tetapi dalam urutan Rasul itu kedua setelah Rasul Adam. Nabi Idris ini punya julukan sebagai Asadul Asad, singa dari segala singa, karena keberanian dan kegagahannya. Sedangkan di dalam kisah lain Idris dijulukan Harmasu al-Haramisah, ahlinya perbintangan. Iya, Nabi Idris ini terkenal sebagai Rasul yang cerdas dan tangkas. Di antara ilmu-ilmu Nabi Idris, kenapa Nabi Idris itu sebagai keteladanan untuk belajar, contoh untuk pembelajaran, sergap belajar. Karena Nabi Idris ini cerdas tangkas. Julukannya Nabi Idris itu terpintar sebagai ilmu falak atau perbintangan. Nabi Idris itu tukang jahit, karena pada saat zamannya Nabi Idris itu bisa membuat desain baju dari dedaunan, dari kulit hewan. Luar biasa, Nabi Idris ini memang kehebatannya luar biasa. Di sana sampai-sampai dalam sebuah riwayat Nabi Idris ini, dengarkan Bunda bercerita ya nak ya. Nabi Idris itu yang ngefan, yang suka, yang mengidolakan adalah malaikat maut. Pada suatu hari Nabi Idris berjalan. Nabi Idris ini nabi yang jujur, tidak mau mengambil yang bukan haknya. Pada suatu hari Nabi Idris berjalan berdakwah, bertemulah dengan seseorang. Seseorang ini berkata, "Bolehkah aku mengikutimu Idris, kemanapun kamu pergi?" Dijawab oleh Nabi Idris, "Boleh, tetapi aku tidak memiliki perbekalan apapun." Sampai pada suatu tempat ada
kebun kurma. Dia minta, dijawab oleh Nabi Idris, bukan, ini bukan hakku. Berjalan lagi ketemu pohon anggur, minta lagi dia, ini bukan hak saya. Saya tadi sudah bilang saya tidak memiliki apa-apa, nanti kalau sampai rumah akan saya beri. Berjalan lagi sampai pada suatu tempat ada sumur. Dia bilang, saya haus. Ini bukan punya saya, ini punyanya orang Yaman. Jadi saya tidak berani untuk meminumnya. Mari, sebentar lagi sampai ke rumah saya. Sampailah di tempat Nabi Idris, kasihlah minuman, makanan seadanya. Dia nggak mau makan. Saat itu dia jujur, sebenarnya saya adalah malaikat yang betul-betul ingin mengetahui dan mencoba, karena selama ini saya begitu menyukai tingkah lakumu. Akhirnya Nabi Idris bilang, malaikat siapa? Malaikat pencabut nyawa. Kesempatan untuk Nabi Idris minta agar bisa dibawa ke surga dan neraka. Katanya malaikat, nggak bisa, orang masuk ke surga atau neraka itu harus meninggal dulu. Ya sudah, buat saya meninggal, saya ingin masuk ke neraka, ingin melihat bagaimana orang masuk ke surga harus melalui pintu neraka dulu. Ya, saya mau. Akhirnya matilah Nabi Idris pada usia yang hanya berapa tahun ya, 35 tahun. Terus mati, dibawa ke neraka. Dari neraka Nabi Idris bilang, kapan saya dibawa ke surga? Dibawalah ke surga. Sampai di surga dengan segala kesenangan dan keindahan surga, Nabi Idris sampai lupa bahwa harus kembali lagi ke dunia. Saat itulah Nabi Idris mencari cara bagaimana kalau biar nggak dikeluarkan dari surga. Terompah kepiyaknya, sandalnya diletakkan di dalam semak-semak, terus ditanya, Idris, waktumu sudah habis. Karena Allah yang mengizinkan, malaikat juga tidak berani. Allah berkata, biarkan dia masuk dan biarkan Idris mengetahui keindahannya surga. Akhirnya Nabi Idris dipanggil, keluar Nabi Idris. Oh ya, maaf terompah saya ketinggalan, dicari nggak ketemu-temu. Nabi Idris ditanya sama malaikat, loh kenapa Idris kok lama sekali? Iya, bukankah di sebuah ayat mengatakan bahwa ketika seseorang masuk ke dalam surga, maka dia akan abadi, abadan abada, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Nah, saat itulah Allah mengiyakan, oke, Idris jadi penghuni surga. Sehingga Nabi Idris itu umurnya tidak terlalu lama, karena sudah merasakan surga, nggak mau keluar. Nah, anak-anakku sekalian, ilmu yang bisa kita ambil adalah satu, Idris adalah seorang yang amanah, orang yang jujur, tidak mau memakan yang bukan haknya. Idris adalah pemberani, apapun akan dilakukan demi kejayaan Islam, kejayaan tauhid, demi mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah. Idris adalah seorang yang cerdas dan tangkas, sebab dia adalah orang yang selalu berusaha dan bersungguh-sungguh. Semoga kita semuanya termasuk seperti halnya Nabi Idris, selalu bersemangat dalam mencari ilmu dalam keadaan apapun, walaupun corona, walaupun daring dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, jaga diri kalian. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Jaga diri dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.